Selamat siang Mas Dimayan, selamat bergabung. Selamat bergabung untuk panen bahan tas ransel, selamat bergabung. Kita kembali lagi untuk join live hari ini karena kemarin ada beberapa banyak masuk pertanyaan dari beberapa kandidat mengenai tahapan proses, mengenai peraturan terbaru di Uni Eropa, mengenai legalitas company kami. Nah, sekarang kita mau bahas semua satu persatu. Semoga tuntas, semoga tidak ada lagi keraguan, pertanyaan sana sini dari kandidat ya. Soalnya beberapa pertanyaan itu kita sudah jelaskan sebelum-sebelumnya, tapi berulang lagi gitu loh. Oke, selamat bergabung Mbak Hati-Hati Lukmana, terima kasih udah join bersama Salus ya Mbak Hayati. Terus Mas San Rebox, lalu Dis Samel, lalu Dail Yaurem, Mas Nur Faiza, Mbak Nur Faiza, selamat bergabung. Terima kasih udah join sama Salus Global Recruitment. Terima kasih atas kepercayaan kalian juga untuk mau memakai agensi kami. Kami akan selalu terus bertransparan sama kandidat-kandidat untuk memberikan yang terbaik untuk kalian, karena kita ini sebenarnya tim Salus ini pun berangkat dari orang-orang seperti orang-orang seperti kita juga dulu yang masih dari zero, yang pengen banget kerja ke Eropa. Nah, maka dari itu kita tahu bagaimana worry-nya kita gitu loh selama menunggu kepastian itu. Selamat bergabung Mbak Vinky yang ada di Rumania. Ini tim Salus andalan kita yang ada di Rumania ya. Sekarang lagi libur atau bagaimana ini? Seperti tadi saya bilang, ini Salus ini adalah joinan dari tim Salus, itu adalah joinan dari beberapa orang kita, orang-orang Indonesia, expat, PMI Indonesia yang udah ada di Eropa, yang sudah punya pengalaman dulu dari awal. Kita nih dari bawah nih. Nah, kita juga tuh mau pengen kandidat-kandidat yang lain, terkhususnya yang di Indonesia yang baru dan mau pengen kerja ke Eropa gitu loh. Sebisa mungkin kita tuh transparan dan legalisasi atau apapun itu kita udah berikan kemarin. Cuman masih ada aja tanggapan atau respon orang yang berbeda-beda seperti ini dan seperti itu. Oke, terima kasih, selamat bergabung Mas Angga, Zon, Mas Wahid, Abidin. Mungkin sekarang jika kalian punya pertanyaan sebelum saya lanjut untuk diskusi, mungkin ada kandidat yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya di sini ya, supaya kita satu kali respon gitu, satu kali mendengar gitu. Karena kemarin tuh satu kandidat masuk semua di chat saya, di WhatsApp saya, nanya ini nanya itu, semua pertanyaannya sama gitu loh. Jadi kalau boleh di live ini kalau kalian punya pertanyaan langsung aja supaya didengarin sama kandidat-kandidat yang lain. Save ya live-nya Mas, nggak bisa nonton langsung. Siap. Nanti saya save, nanti kalian bisa dengerin langsung di beranda kami. Jadi untuk pertanyaan kemarin ada salah satu kandidat yang chat di saya. Pertanyaan pertama adalah kemarin dia dapat status dari salah satu orang di salah satu grup yang menyatakan seperti ini. Dari tahun 2023 Irlandia itu tidak membuka pekerjaan ke sana untuk non Uni Eropa. Lalu katanya sudah ada yang berangkat ke sana dengan agensi Indonesia yang saya juga nggak tahu, karena kemarin itu salah satu kandidat saya yang udah masuk, yang udah dalam tahap proses work permit, dia screenshotkan itu tanggapan itu lalu kirim ke saya gitu loh. Dari salah satu agensi di Indonesia yang memberangkatkan lebih dari 20 orang ya, katanya kena tipu dan sampai di Irlandia itu mereka tidak dipekerjakan gitu. Itu di tahun 2023. Kemarin kan saya sudah jelaskan. Jadi ingat lagi ya, tolong dicatat baik-baik. Kalian punya pensil atau apa terserah, catat baik-baik. Per tahun Oktober 2024 ya, 2024 bukan 2023, 2024. Pemerintah Irlandia
tahu, pemerintah Irlandia itu baru membuka kesempatan bagi tenaga non Uni Eropa kayak Indonesia, Filipina, Asia Tenggara, Asia Selatan, India apa dan segala macam untuk bisa bekerja ke Irlandia, per tahun kemarin 2024 akhir tahun, bukan di 2023. Lah terus mereka nanya, dia menyangkut pautkan dengan agensi kami. Ya jangan disangkut pautkan dong. Ya pertama yang disangkut pautkan, ini kan agensi kami kan bukan agensi Indonesia. Kita ini agensi langsung Irlandia loh. Langsung Irlandia yang sudah ada legalitasnya, sudah terdaftar di Enterprise Government Irlandia. Kalian bisa cek, makanya ini nih saya kasih paham lagi untuk orang Indonesia khususnya. Kalian itu sebelum kalian mau mendaftar ya, kita tidak memaksakan kalau kalian mau mendaftar di company kami. Kita nggak pernah memaksakan gitu. Tapi sebelum kalian mau mendaftar, mau bertanya ke kami, patutnya kalian cari tahu dulu, langsung cari tahu ke website resmi Irlandia tuh di enterprise.government.irlandia. Tuh cari di sana dulu tuh. Semua di sana tuh semuanya detail mengenai proses, mengenai sistem pekerjaan untuk tenaga non Uni Eropa. Nah, setelah kalian baca di sana baik-baik, baca ya. Baca baik-baik. Nah, setelah kalian sudah dapat tuh poinnya segala macam, baru masuk ke kita, baru kalian kalian mendaftar ke kita gitu loh. Jangan setelah ini, nah kalian baru nanya, ini katanya nggak dibawa nih, ini ada ini dan segala macam. Kita capek juga gitu loh, ngejelasin satu-satu lagi. Makanya saya harap kenapa kemarin saya kirimkan company profile ke setiap kandidat yang bertanya ke saya, supaya kalian bisa baca gitu loh, baca dulu tuh semua peraturan, semua legalisasi apa dan segala macam, supaya nggak dijelaskan dua kali. Nanti kalau ada miskomunikasi, nah kalian nyalahkan lagi company kami gitu loh. Kami bukan meng-hiring untuk orang Indonesia saja, bukan. Kemarin lagi, beberapa hari yang lalu, agensi dari Filipina itu ngechat saya. Ya. Dia minta kerjasama untuk sama agensi Salus. Tapi saya belum dapat keputusan dari manajemen. Ini dari Filipina loh. Mereka nggak banyak nanya. Mereka langsung minta join ya. Tapi ini orang Indonesia kita ini. Kebetulan teman saya namanya Mbak Fenty, dia itu istri dari ownernya company ini, Salus ini. Nah kita ini orang Indonesia ini sama-sama punya niat baik. Saya, Fenty, Vinky juga tuh punya niat baik, bahwasannya kita tuh pengen ya, kita tahu negara kita seperti apa sekarang. Kalian sudah tahu inflasi makin tinggi, nilai tukar rupiah nih, tahu nggak sekarang 1 euro berapa? 1 euro itu hampir sudah mau 20.000 ya. Kita ini maksudnya mau membantu kalian gitu loh, tapi kalian juga tuh harus ini juga, harus sama-sama saling membantu gitu loh. Kita bantu kamu juga bantu kita gitu. Masa orang-orang di luar, orang negara lain datang ke kita minta bantuan, tapi orang Indonesia sendiri nggak respect sama kita gitu. Gimana caranya kita mau bantu? Contoh nih, kita ini sudah kasih kalian jalan ya. Belum tentu agensi lain nih, agensi di Indonesia tuh mau transparan seperti kita. Mereka cuma bilang kamu harus bayar sekian, kamu tunggu sekian. Terus masih ada lagi yang bertanya, berapa lama bang ini menunggu working visanya? Kan udah dijelaskan ya, ini perlu kalian catat. Mungkin orang yang sudah pernah kerja ya, ini orang yang sudah pernah kerja ke luar negeri itu mereka udah tahu berapa lama sistem proses pembuatan work permit. Ini saya sudah capek sebenarnya ngejelasin ya. Jadi perlu kalian ketahui, itu proses pembuatan work permit dari awal itu maksimum itu 6 sampai 10 bulan. Tahu nggak berapa lama saya dulu waktu 6 tahun lalu mau datang ke Rumania? Berapa lama saya harus tunggu? Hampir 1 tahun lebih untuk bisa berangkat ke sini. Jadi kalau kalian tanya kapan work permit saya sudah jadi, lah kalian baru submit dokumen kalian terus langsung tanya mau jadi sekarang. Halo, ini negara Uni Eropa ini punya aturan sendiri. Jangan samakan peraturan Eropa sama kayak di Indonesia gitu loh. Ya, jelas ya. Jadi kalau ada bertanya lagi panjang-panjang kali lebar, bukannya saya di sini nggak emosi, cuman saya masalahnya gini loh. Tolong budayakan dulu membaca gitu loh. Kalian cari tahu dulu informasi yang akurat.
apa dan segala macam. Nanti di situ kalian kalau sudah fix nih, kalau sudah fix kalian udah benar-benar yakin, nggak usah dengerin kata orang, nanti gini-gini dan segala macam. Yang jalanin hidup itu siapa? Hidup itu ya kalian sendiri yang ini kan, kalian sendiri yang jalanin gitu loh. Kalau kalian merasa yakin, nah saya yakin nih, saya percaya sama ini dan saya yakin saya bakalan ke Irlandia. Ya udah percaya sama diri saya juga. Kemarin 6 tahun yang lalu waktu Kurmania nggak ada yang support saya, bahkan keluarga saya sendiri ya, nggak ada yang support saya sama sekali ya. Saya dapat uang itu hasil dari jerih payah saya sendiri. Saya kerja part time, terus saya juga buka open tour untuk open tour untuk jalan-jalan ke luar negeri atau apa sekali gitu. Dari situ saya kumpul untuk bisa bayar untuk bisa ke Rumania. Nah sampai sekarang saya sudah sampai kayak gini. Tuh mereka yang kemarin bilang saya nggak bisa ke Eropa, mereka pada gigit jari. Jadi itu ya intinya, kalian budayakan dulu membaca, cari tahu dulu di Interprise Government Irlandia. Nah kalau kalian udah fix nih baru bisa melamar ke kita gitu loh. Jadi kalau untuk kayak status orang kemarin yang katanya nggak ada job ke Irlandia apa segala macam, kalau kalian mau cari info lebih jelasnya langsung ke websitenya imigrasi Irlandia, nggak usah lihat status orang gitu loh. Nah terus poin kedua ya, saya baru dapat informasi dari sekretaris kita yang ada di Irlandia, bahwasannya kita nggak menerima kandidat yang mau melamar ke kita itu kalau paspornya itu kurang dari 2 tahun ya. Maksudnya tanggal expirednya itu kurang dari 2 tahun. Jadi kalian harus pahami dulu, kalau kalian mau daftar ke kita, kalian udah betul-betul rencana ya 100% nih mau join ke kita, nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Nah itu kalian harus punya paspor, itu masa berlakunya itu 2 tahun atau 2 tahun ke atas, nggak boleh di bawah 2 tahun. Itu peraturan terbaru di Irlandia. Saya baru dapat info juga dari sekretaris kita yang ada di Irlandia. Ya jelas ya. Jadi kalau yang mau melamar, tolong paspornya dulu yang diutamakan, harus punya paspor. Kalaupun kalian belum ada paspor dan sudah mau melamar, usahakan kalian apply dulu paspor. Nih kalian udah apply paspor di imigrasi, sudah tinggal tunggu jadwal. Nah kalian boleh melamar ke kita. Tapi kalau kalian belum sama sekali buat paspor, kalian buat paspor dulu, setidaknya sudah submit atau apply atau tinggal tunggu foto atau segala macam, nah baru apply ke kita gitu loh. Nah kalau kalian butuh pertanyaan lebih lanjut juga tuh Mbak Vinky, dia masih standby di sana yang bisa balas kalian satu-satu ya, yang kalau saya kelewat juga gitu. Oke, jadi jelas ya untuk poin paspor sama poin legalitas kita tadi. Nah kalau kalian mau juga tahu info lebih lanjut yang lebih akurat, kita join grup di WhatsApp. Kalian tinggal klik aja link WhatsApp kita yang ada di beranda Instagram kita. Nah semua informasi lengkap ada di situ gitu loh. Jadi kalau kalian mau cari informasi yang detail, yang terpercaya, yang bukan omong doang, nah kalian bisa join di grup itu. Mau tanya bang, untuk bekal pertama sampai di sana minimal butuh biaya berapa, dari mulai training di mes Salus sampai gaji di mes baru, terus trainingnya berapa lama mas sampai training dikasih? Oke. Jadi berdasarkan informasi dari manajemen kita yang di Irlandia, kalau kalian baru datang ke sana dan maksudnya tidak leha-leha atau betul-betul menunggu sampai kalian dapat gaji pertama, 5 juta sampai 10 juta itu udah cukup. Karena kan nanti akomodasi kan udah ditanggung dulu kan, nanti dipotong gaji. Paling itu uang itu hanya kalian pakai untuk makan sama untuk transportasi, atau kalian bisa beli transportasi seperti yang kemarin saya sebutkan pada saat live kemarin ya. Jika kalian tidak mau keluar uang banyak untuk transportasi, kalian bisa beli kayak sepeda bekas atau skuter bekas. Nah untuk harganya sendiri tuh terjangkau, sekitar 1-2 jutaan gitu loh. Nah kalau untuk berapa lama itu sekitar 10-12 hari trainingnya ya. Jadi training dulu di mes kita, kalian dapat perbekalan, mungkin juga diasah juga kemampuan bahasa kalian. Setelah itu baru kalian baru ditransfer ke company kalian, contohnya ke mushroom factory, ke fruit and vegetable, lalu ke fish factory.
lalu ke welder apa dan segala macam gitu. Nah terus tadi sampai di mana ya? Sampai di paspor udah jelas ya, saya harap itu udah jelas. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu tadi tanya, oh ya sekarang ada peraturan baru di Uni Eropa, kalian harus tahu. Ini hanya khusus untuk kandidat atau PMI yang sudah ada di Eropa ya. Terkhusus yang sudah ada di Eropa. Kalau yang dari Indonesia itu nggak jadi masalah. Jadi peraturan baru sekarang di Uni Eropa adalah seluruh Uni Eropa, bahwasannya adalah per tanggal 1 Oktober nanti, semua histori kalian keluar masuk satu negara itu bakalan kedetek selama 3 tahun ke belakang. Jadi ini nih yang punya pemikiran, saya punya ID Hungary, saya punya ID Romania, lalu saya mau lompat kerja ke Polandia, mau lompat kerja ke Republik Ceko, harus hati-hati ya. Kalian nggak boleh stay di sana lebih dari 3 bulan. Ingat, jangan lebih dari 3 bulan. Karena kenapa? Kalau sudah kalian kembali lagi, itu bakalan kedetek, kalian bisa kedeportasi. Apalagi kalian ini yang mau statusnya lagi dalam proses mau ke Irlandia. Kalau kalian udah kena deportasi, itu otomatis kalian nggak bisa lagi bekerja di Eropa selama 10 tahun, ya. Selama 10 tahun itu ingat. Jadi ya, siapapun yang punya rencana nih, orang-orang Indonesia yang udah ada di Eropa mau pindah-pindah kerja, dalam artian pindah kerja di luar dari negara tempat kalian kerja sekarang, itu jangan pernah lagi berpikiran seperti itu. Jangan pernah kabur-kaburan, kalian harus punya track record yang baik. Jangan buat masalah selama dalam proses pembuatan work permit dan proses menuju pembuatan visa, itu jangan banyak bikin ulah ya. Itu dia, karena sekarang peraturan Eropa sudah sangat ketat. Kalian bakalan terdetek setiap kalian mengunjungi satu negara, itu bakalan terdetek ya. Di paspor kalian itu kembali akan dicap. Jadi kalian ditahu berapa lama kalian stay di satu negara itu. Jadi jangan pernah berpikir kalian mau jumping kerja ke negara lain secara ilegal, pakai jalur yang legal. Oke? Mas, jelaskan dong bagaimana orang Irlandia, budaya, dan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk luar negeri. Nah, ini pertanyaannya bagus banget ya. Ini sebenarnya pertanyaan kayak gini yang saya tunggu-tunggu kemarin-kemarin, cuman gak ada yang bertanya ya. Yang rata-rata bertanya mengenai hal-hal yang udah pernah saya jelaskan gitu loh. Nah, banyak tuh kemarin saya juga dapat info katanya di Irlandia itu banyak demonstrasi lah, bagaimana dengan untuk orang yang berhijab, terus bagaimana muslim di sana gitu loh. Saya tekankan baik-baik, orang Irlandia itu, orang Irish itu salah satu orang yang atau orang yang paling ramah di Eropa. Mereka itu benar-benar saking ramahnya. Itu tahu nggak itu negara Irlandia sekarang yang populasinya paling banyak mana? Bukan orang Irish, tapi orang India, Bangladesh gitu loh. Jadi kalau kalian lihat berita-berita tuh yang bikin-bikin heboh tuh di Dublin, di Galway, di Cork, ya itu sebenarnya bukan orang Irish itu sendiri yang bikin ulah pertama, itu orang-orang imigran. Nah makanya saya mau kalian ini yang nanti mau berangkat ke Irlandia, saya mohon kalian itu jangan buat ulah. Saya juga dengar kemarin berita juga yang di Jepang tuh, saking banyaknya orang Indo di Jepang tuh mereka bikin ulah. Kalian tuh harus tahu diri, kalian itu pendatang, bukan penduduk asli gitu loh. Jadi kalian harus respect sama budaya mereka, sama peraturan mereka. Mereka aja respect sama kalian, kok kalian gak respect sama mereka gitu loh. Gimana mereka gak kesal? Kalau mereka udah kesal, kalau mereka udah demonstrasi, saya pengen semua imigran itu keluar dari negara mereka, kalian mau buat apa? Mereka itu salah satu orang yang paling respect loh, paling sabar. Tapi saking sabarnya, mereka itu malah ditindas sama imigran-imigran gitu loh. Sekarang lihat, tahu nggak? Di kota-kota besar itu kalian gak jarang ketemu sama orang Irish. Kalian itu ketemu sama apa? Sama orang perindavan semua di sana. Mereka itu betul-betul sangat menghargai privasi orang. Sangat sopan, sama kayak orang UK. Karena saya sering ketemu sama orang Irish ya, kalau saya traveling kayak gini nih, saya ketemu sama orang UK, sama orang Irish. Mereka tuh kalau tersenggol dikit mereka bilang, "Oh, sorry," sama kayak orang UK.
Mereka benar-benar menghargai orang gitu loh. Tapi yang sayangnya itu ya imigran itu yang bikin rusak negara orang. Jadi contoh kemarin ada pertanyaan, bisa nggak saya muslim, saya mau izin sholat, jadwal sholat. Ya, Irlandia kan kamu tahu sendiri, Irlandia bukan negara muslim. Tapi mereka itu toleransinya kuat. Respeknya tuh kuat dengan berbagai sistem atau agama manapun gitu. Jadi kesumpamanya kalian kerja di pabrik nih, terus kalian mau sholat, kalian juga lihat dong, kalian juga harus lihat dong timingnya. Seumpamanya ini nggak terlalu rame atau bagaimana produk atau kerjaan kalian nggak banyak, ya kalian bisa tanya ke supervisor kalian, saya bisa nggak minta waktu 5 menit untuk sholat atau apa gitu loh. Ya kalau dia izinin, ya syukur alhamdulillah. Tapi kalau seumpamanya dia bilang kamu selesaikan dulu, ya otomatis kamu harus respect dong. Kamu harus menerima itu kan. Namanya kamu juga kerja sama orang. Saya aja nih sendiri, saya juga muslim. Dan pekerjaan utama saya ini chef. Kamu tahu sendiri kerja di kitchen itu lebih 12 jam nonstop. Jadi mostly saya itu biasa kadang saya jamak sholat saya gitu loh. Oke, mungkin jelas ya yang untuk pertanyaannya Novi Safitri. Nah untuk Mas Angga, oh ya Mas, ada syarat khusus nggak buat permanent resident selain kerja di sana lebih 5 tahun? Ya, itu kalian harus tahu bahasanya, mostly bahasa Inggris, bukan bahasa Irish ya. Mereka juga punya bahasa Irish, tapi mostly kamu harus tahu bahasa Inggris. Itu harus betul-betul fluent, like native ya. Terus kalau kalian bisa bahasa Irish juga, itu nilai plus. Sama nanti kalian akan dites untuk mengenai sejarah dan histori negara itu. Oke. Dan saya tekankan terakhir lagi, yang mau proses, yang mau join ke kami itu kalian perlu tahu proses pembuatan work permit itu makan waktu 6-7 bulan ya. Jadi setelah kalian submit dokumen kalian, yaitu kalian harus tunggu selama jeda itu gitu loh. Jangan tanya lagi sebulan kemudian. Nanti pada saatnya kan kita akan ada kalau sudah ada info dari sekretaris kita yang ada di Irlandia, kita langsung otomatis infokan juga ke kandidat harus siapkan ini, berkas ini, karena WP-nya udah jadi nih. Nanti semua WP kalian, dokumen kalian tuh bakalan dikirim ke alamat kalian. Jadi ini sebelum saya lupa, kalian kalau nanti kasih alamat harus kasih alamat kalian yang sekarang. Karena kenapa? Nanti dokumen-dokumen semua termasuk work permit itu akan langsung dikirim ke alamat kalian. Oh iya, ini belum saya lupa nih, yang thank you untuk mengingatkan Mas Sandri Rebox. Kak, untuk yang pernah overstay di negara Korea gimana Kak bisa join? Nah ini kalian harus tahu, kalian bisa cek ya di paspor kalian itu ada stamp yang menunjukkan berapa lama kalian dideportasi. Nah kalau sumpahnya kalian udah lihat tuh kamu bisa cek di paspor kamu, di situ ada stamp di belakang paspor kamu. Itu berapa lama kamu kena overstay atau kena deportasi. Kalau sumpahnya 6 bulan, berarti kamu harus tunggu selama 6 bulan baru bisa apply. Kalau 1 tahun, berarti kamu harus nunggu selama setahun. Kalau 5 tahun, berarti kamu harus tunggu selama 5 tahun. Karena kenapa? Ini yang kalian saya juga perlu wanti-wanti ke kalian. Kalian jangan pernah sekali-sekali overstay di negara tersebut ya. Makanya kenapa penting? Tadi saya bilang juga di status saya, kenapa itu planning itu penting. Gini loh, jangan kalian baru nunggu 1 bulan ID kalian mati baru kalian berpikir saya mau kesini. Jangan, kalian itu harus berpikir minimal 6 bulan sebelum ID kalian atau visa kalian mati. Itu kalian sudah harus berpikir kemana saya akan selanjutnya, mau stay di sana lagi atau mau pindah ke negara lain. Jangan sampai overstay. Kalau kamu sudah overstay mau 1 hari mau 2 hari, nah kalau udah kecap itu kena deportasi. Itu semua semua negara yang masuk dalam anggota PBB, itu kalian nggak bisa masuk ke negara tersebut. Contoh kamu dideportasi di Korea, kamu nggak bisa, walaupun kamu ngurus visa kemanapun, kamu nggak bisa, mau turis kayak mau kerja kayak mau apa, itu nggak bisa sampai deportasi kalian dicabut. Gitu loh. Selamat siang Mbak Fenty, selamat bergabung. Nih, ini kalian boleh kenalin, ini Mbak Fenty sekaligus manajer, sekaligus dia yang lebih paham mengenai dokumen. Nah, mengenai info yang tadi yang overstay itu, kamu masih masih di Korea nggak sekarang? Atau sudah balik di Indonesia?
Kalau seumpamanya kamu udah balik di Indonesia, itu kan otomatis sudah kena stem deport kan. Berarti kamu sudah kelihatan tuh. Tapi kalau kamu masih ada di Korea dan sudah overstay, itu nggak bisa juga, karena kalau kamu nanti mau ngelamar ke kedutaan Irlandia yang ada di Korea, dia kan pasti bakalan nunjukin tuh mana ID kamu gitu kan, mana permanent resident temporary resident kamu gitu. Sama aja seperti tadi yang saya bilang, mau kamu di Jerman, mau kamu di Korea, di Turki, di Amerika, kalau kamu itu overstay dan udah kena stem deportasi, ya itu kamu harus tunggu sampai berapa lama kamu dideportasi gitu loh. Dan kalau kamu pun masih ada di Turki, itu tetap nggak bisa, karena pasti nanti dia nanya kan, mana ID kamu gitu loh. Saya sudah balik ya kak, nggak ada stem deportnya. Oke, nanti kamu bisa japri ke saya ya Sandi. Tolong kirim paspor kamu, paspor semua halaman yang ada cap stempel, terus ID kamu sama belakang paspor saya mau lihat dulu. Nanti boleh kamu chat pribadi ke saya, langsung WhatsApp ke saya juga boleh. Oke, mungkin kalau nggak ada pertanyaan, kita bisa close live kali ini. Nanti kita akan live lagi beberapa hari ke depan. Kalau saya akan menampung dulu pertanyaan dari kandidat, lalu saya jelaskan di live ini. Nanti live ini saya save. Jadi kalau kalian yang nggak sempat join di live ini, kalian bisa mendengarkan langsung di beranda kita. Oke. Jadi ingat, setelah kalian punya ID atau visa Irlandia, saya harap kandidat itu jangan pernah buat ulah ya, jangan pernah bikin status atau criminal record, karena itu akan berdampak buruk bagi kandidat berikutnya gitu loh. Bahas perihal cuti yang 20 hari Mas, apakah bisa digunakan untuk liburan ke Indonesia atau tidak? Mbak Fenty boleh jelaskan Mbak, mumpung Mbak Fenty masih ada di sini nih. Nah, kalau untuk cuti sendiri itu ya, kalau umpamanya Mbak Fenty belum ada di sini, saya bisa jelaskan ya. Kalau untuk Mbak cuti sendiri, halo. Kalau untuk cuti sendiri itu di kontrak itu dapat sekitar 20 hari ya. Itu kalian bebas mau kemana aja, mau balik ke Indonesia atau mau jalan-jalan kemana pun nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk masalah ditanggung atau tidaknya itu urusan personal ya. Jadi kalian harus bayar tiket kalian sendiri ke sana gitu loh. Dan mau kembali lagi, selama kalian masih dalam waktu kurun cuti itu ya kalian bebas mau kemana aja, mau balik ke Indonesia, mau traveling, mau kemana pun juga nggak jadi masalah. Tapi itu kayak tiket semua itu ditanggung sendiri. Dan terkadang juga ada beberapa company yang mungkin bisa menanggung itu, tapi generally-nya kita company yang ada di Irlandia tidak menanggung itu. Jadi cuti kalian pertama itu tidak dibayar, dan tiket kalian juga tidak dibayarkan. Jadi hanya free talk doang, cuti biasa doang. Oke, saya kira itu cukup jelas ya. Tapi mostly itu tergantung lagi sama company-nya ya. Nanti pas sudah di Irlandia seperti saya jelaskan tadi, kita itu ada training dulu selama 10-12 hari. Di sana itu semua kandidat di semua jenis pekerjaan dan company itu kan beda-beda tuh. Otomatis regulasi dan kontraknya beda-beda. Nah, seumpama contoh tadi Mas Wahid dapat kerja di company untuk animal farm contohnya. Nah, di kontrak tersebut menjelaskan company-nya itu menanggung untuk pembiayaan biaya cuti sama biaya transportasi. Nah, itu bisa saja, tapi itu kembali lagi tergantung lagi dengan company-nya masing-masing. Dan itu bakalan ditahu setelah kamu sudah dapat kontraknya ya. Tapi mostly
untuk masalah cuti itu sekitar 20 hari. Itu bukan saya di Irlandia, tapi semua Uni Eropa itu mostly hampir 20 hari mereka dapat cuti per tahun. Kalau cutinya diambil 2 tahun sekali bisa mas, bisa dong. Kalau ya maksudnya yang nanti langsung dapat 40 hari. Oh enggak, kalau itu yang maksud kamu kayak disimpan gitu, itu nggak bisa ya. Jadi kalian tetap harus dapat tetap harus sesuai ikut aturan yang 20 hari itu 20 hari itu ya. Kalau kamu nggak ambil 20 hari itu ya udah hangus dong. Nggak bisa. Jadi regulasi Uni Eropa semua cuti itu sama ya, semua 20 hari. Kalau kamu nggak ambil itu ya udah hangus. Tapi ada juga yang contoh nih kontrak 20. Sorry. Ini kenapa ya? Sorry aku nggak. Ini contoh juga ada beberapa company yang mereka itu langsung kontrak 2 tahun. Nah, nanti setelah 2 tahun itu baru kamu dikasih cuti 20 hari atau 30 hari gitu loh. Tapi mostly company itu dapat cutinya itu per tahun 20 hari. Tapi ada juga company yang baru bisa kasih cuti setelah finish kontrak 2 tahun. Langsung dikasih 20 sampai 30 hari gitu. Oke, mungkin kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi dari saya juga, dari pertanyaan-pertanyaan kemarin yang saya kumpulkan sudah saya jelaskan. Semoga ini menjelaskan kegelisahan para kandidat ya untuk bergabung bersama kami ataupun mau bekerja ke Irlandia. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya akhiri live ini. Nanti kita live kembali minggu depan. Saya akan kumpulkan lagi beberapa pertanyaan dari kandidat yang kita akan kupas tuntas langsung satu kali live ini ya. Oke, terima kasih yang semuanya yang sudah bergabung. Salam dari Albania, selatan Eropa di negara Balkan. Terima kasih. Sampai jumpa di live selanjutnya.